Munculnya itu setan sudah terjadwal sepertinya. Jadi hadirnya itu ketika maghrib datang sampai isya pun tiba. Dia itu selalu berkeliaran seperti anjing yang dilepaskan. Menyeramkan. Gimana kisah kelanjutannya? Oke lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andrian Rahmadi di channel pemeran utama. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita kisah nyata yang baru-baru ini terjadilah, masih di tahun 2024 juga ya. Ini kisah diceritakan dari salah satu rekan atau teman saya yang mengalaminya secara langsung. Kisahnya dimulai ketika si teman saya bersama temannya, yaitu bertiga lah. Dia bekerja di suatu proyek apartemen yang konon katanya di apartemen tersebut sudah lama terbengkalai, yang baru di tahun 2024 ini dilanjutkan kembali. Nah, terdengar juga suatu kisah bahwa belum lama-lama ini ada orang meninggal di apartemen tersebut, yang ternyata meninggalnya karena terjatuh. Oke Bray, kita tidak akan membahas gimana atau ceritanya si korban yang meninggal atau yang terjatuh tersebut Bray, tapi kita akan membahas soal pengalaman kisah nyata yang dialami oleh temanku ini Bray. Jadi ceritanya dimulai ketika si tiga orang temanku ini Bray berangkat kerja ke suatu proyek apartemen yang sudah lama terbengkalai di kota ya inisialnya B ya Bray. Nah, ketika kerja pertama itu dia bekerja di lantai 13 Bray, yang ternyata di lantai tersebut iya seperti biasa saja lah Bray. Pertama-tama tidak ada gangguan sama sekali. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, pas hari keempat Bray, dia bekerja nyampe lembur. Biasanya nyampe jam 8, jam 9, jam 10 malam. Tapi selalu ada keanehan Bray. Ketika memasuki waktu maghrib sampai dengan isya tiba. Ada apa sih di waktu maghrib sampai isya tersebut Bray? Yang konon kata teman saya ini ketika dia bersama teman-temannya lagi bekerja, ketika maghrib tiba selalu ada yang berkeliaran. Bahkan ada suatu kejadian Bray, kata temanku ini dia lagi bekerja, ternyata di lorong apartemen tersebut ada sosok makhluk yang masuk ke unit yang tepat berada di pinggir unit yang sedang mereka kerjakan tersebut. Tapi si temanku ini tidak mencoba untuk bernegatif thinking ya Bray. Dia berpikir nah ada orang lah yang masuk ke dalam unit yang ada di pinggirnya tersebut. Maka si temanku ini memutuskan untuk mengecek atau mengikuti si makhluk tersebut. Dia pun masuk ke unit yang berada di pinggir yang sedang dia kerjakan. Dan apa yang terjadi Bray? Ternyata di dalam unit tersebut tidak ada orang, tidak ada siapapun, kosong. Nah, siapa yang tadi masuk ke dalam? Ya, oke. Hari-hari pun berlanjut Bray. Setiap maghrib selalu ada kejadian yang sangat mengerikan. Bahkan ada makhluk-makhluk yang sering berlarian di antara lorong-lorong tersebut. Sampai-sampai si temanku ini yang berinisial U, dia memutuskan untuk tidak mau berada di atas apartemen tersebut ketika waktu maghrib tiba. Dia pun memutuskan untuk turun ke basement Bray. Dan apa yang terjadi Bray? Ketika dia lagi menunggu lift untuk turun ke basement, tepatnya kata temanku ini dia mau turun di jam 5:30 atau 5:30 waktu mau maghrib ya Bray. Ternyata Bray si lift itu tidak terbuka, sibuk saja sampai dia menunggu hampir setengah jam. Dan ketika jam 6 tiba sebelum adzan maghrib, si lift baru terbuka. Dengan terpaksa dia pun turun dan masuk ke lift tersebut untuk menuju ke sebuah basement Bray. Dan apa yang terjadi Bray? Ternyata
ternyata di lantai 10 nggak tahu 9 si lift terbuka. Apa yang dia lihat? Ada sosok seperti manusia kisaran umuran 17 sampai 20 tahunan yang lagi duduk bray, tapi tidak menghadap ke dalam pintu lift. Dia minggir gitu ya bray. Dan temanku ini mencoba untuk berpositif thinking. Dia pun bertanya, "Mas, mau kemana mas?" gitu. Tapi tidak menjawab bray. Bahkan sosoknya itu tidak jelas lah gitu bray. Sampai dia pun ketakutan. Dan posisi tersebut terjadi ketika sesudah adzan maghrib bray. Dan dengan ketakutannya dia pun akhirnya turun ke basement dan mencoba untuk terdiam di basement di lantai bawah ya bray. Dan setelah Isya pun tiba, dia pun naik lagi ke atas. Nah, setelah ke atas, dia terlihat ketakutan dan kebingungan. Banyak diam gitu, bray. Teman-temannya yang 2 orang tersebut bertanya kepada dia, kenapa? Tapi dia tidak menceritakan apa yang pernah dia alami. Ceritanya hari itu pun waktunya pulang tiba. Mereka pun pulang ke bedeng lah, bray. Kalau orang proyek, bedeng gitu, bray. Nah, di tempat dia sebelum tidur dia bercerita apa yang dia alami di tadi waktu di tempat kerja. Cerita seperti itu pun terus berlalu sampai di lantai 13 pun sudah selesai ya bray. Mereka pun harus turun mengerjakan di lantai 11. Nah, di lantai 11 mereka tidak mau untuk lembur. Maka sudah jam 5 langsung pulang saja. Karena apa bray? Di lantai 11 terasa begitu sangat menakutkan. Lebih dari di lantai 13 bray. Nah, ceritanya pekerjaan pun berjalan secara lancar lah bray. Tidak ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami karena mereka selalu pulang jam 5. Ada lagi bray, orang-orang pekerja baru. Iya sama, di lantai 11 dia baru masuk ketika si temanku ini baru 5 hari lah di lantai 11. Dan si tenaga baru lah bray namanya juga, dia selalu lembur. Dan si temanku ini pulang, dia lembur nyampe jam 9, jam 10 malam di lantai 11 ya bray. Dan apa yang terjadi? Ketika 3 hari dia lembur, ketika si teman-teman saya ini mau sudah biasalah turun ke bawah, si orang yang baru ini yang lembur baru 3 hari mengalami kejadian yang lebih menakutkan, yang dimana kejadiannya seperti ini bro. Ketika tersisa mereka berdua ya bro di lantai tersebut, si tukangnya itu lagi memperbaiki dinding kamar mandi bro, dan si pembantunya atau si ladennya lagi duduk di depan pintu kamar mandi melihat si tukangnya lagi bekerja. Dan tidak lama kemudian seperti ada angin besar yang menghembas kepada si tukangnya tersebut sama si ladennya, sehingga si tukangnya pun refleks melihat ke temannya tersebut bray. Dan ada sosok yang lewat gitu bray ke kamar sebelahnya. Dan di situ pun mereka saling melihat sampai-sampai tidak sengaja atau nggak tahu kenapa si dinding kamar mandi itu tersebut terjatuh dan pecah. Dan si tukangnya itu pun memutuskan untuk melihat siapa yang lewat ke kamar sebelah dan apa yang terjadi bray. Itu adalah sosok anak muda bray. Tidak terlalu jelas sih sosoknya tersebut karena dia membelakangi si tukangnya tersebut bray. Nah, ketika dia melihat, dia lagi pegang-pegang suatu besi kayak gini aja bro. Sosok tersebut bukannya ngilang atau kayak gimana seperti selayaknya setan-setan atau makhluk yang biasanya, dia malah ngelirik balik. Disitulah tidak sampai dia melirik, si tukang sama si kendeknya terburu-buru untuk pulang dari tempat tersebut membawa barang atau peralatan yang bisa dia bawa
dan langsung turun ke bawah sampai akhirnya ketika dia menceritakan kepada teman-teman saya ini di kontrakan tersebut, mereka memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Mungkin sosok tersebut adalah sosok apalah, walau alam ya bro. Tapi ini cerita berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh teman saya bro. Mungkin kalau ada suatu kejadian atau yang pernah kalian alami atau teman-teman kalian alami, silakan email saja di email saya ya bray. Mungkin kita akan berbagi cerita. Oke bray. Dan terakhir kata, saya Andrian Rahmadi bersama channel Pemeran Utama undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian sehat semua dan tidak mengalami apa yang membuat kalian takut. Bye bye.